Di dalam video ini saya akan menjelaskan saya dapat tugas dari Bu Susi karena beliau tidak bisa masuk karena akan sibuk. Di sini kami tidak mendapatkan tugas, yaitu suruh menjelaskan pengertian array. Baiklah, saya mulai. Array. Pengertian array secara umum. Di dunia pemrograman komputer, array adalah struktur data yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama, seperti semua bilangan bulat, semua teks, atau semua karakter dalam suatu variabel tunggal. Kata array berasal dari bahasa Inggris yang berarti susunan atau deretan. Artinya, array adalah susunan elemen data yang tersusun secara berurutan dan memiliki posisi tetap yang disebut indeks. Dengan array, seorang programmer tidak perlu lagi membuat banyak variabel. Cukup satu persatu untuk menyimpan banyak data yang sejenis. Cukup satu nama variabel dengan indeks, maka semua data bisa dikelola dengan lebih rapi dan efisien. Yang kedua yaitu latar belakang dan tujuan dibuatnya array. Sebelum array dikenalkan, programmer harus mendeklarasikan banyak variabel jika ingin menyimpan banyak data. Jika datanya adalah 100, maka jika datanya adalah 100 nilai, maka harus menulis 100 variabel. Tentu ini tidak efisien karena kenapa? Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Terus yang kedua, biasa kita ini manusia, jadi capek. Ketika itu sulit dikelola. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan komputer menciptakan array. Nah, kan sebelumnya tadi kalau ditulis satu nilai, satu data itu kan pasti kelamaan. Makanya para ilmuwan komputer, orang dulu komputer menciptakan array agar apa? Agar mudah. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan komputer menciptakan array agar data-data sejenis dapat disimpan bersama dalam satu wadah dan dapat diakses melalui indeks atau posisi. Nomor posisi indeks yaitu nomor posisi. Dengan array, kalau menyimpan data cukup ditulis taruh di mana gitu. Jadi kan mencarinya dia enak, tinggal mencari apa nama yang dia tempati itu. Yang ketiga yaitu cara kerja array. Array bekerja seperti barisan kotak atau urutan loker yang masing-masing menyimpan satu nilai. Setiap kotak memiliki alamat atau nomor urut yang disebut indeks. Biasanya indeks dimulai dari 0. Indeks dimulai dari 0 bukan 1. Jadi misalnya indeks 0 ada di sini. Programmer bisa mengambil data tertentu dengan menyebutkan nama variabel dan indeksnya untuk mengambil angka 90. Yang keempat yaitu struktur dan elemen-elemen dalam array. Sebuah array memiliki beberapa elemen yang penting, yaitu yang pertama yaitu namanya array. Nama array variabel yang digunakan untuk menyebut seluruh kumpulan data. Yang kedua yaitu nomor urut yang menandai posisi data. Nomor urut itu nomor yang menandai posisi data, biasanya mulai dari 0. Ketiga yaitu elemen. Isi dari array itu sendiri, contohnya 80, 85, 90. Ukuran atau size, ini jumlah elemen yang disimpan dalam array. Yang kelima yaitu ciri-ciri array. Nah, ciri array itu ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Setiap data memiliki identitas tertentu. Ketiga yaitu ukuran array biasanya tetap setelah dideklarasikan. Yang keempat yaitu dengan diakses dengan cepat menggunakan indeks, memudahkan pengolahan data dan banyak terutama menggunakan perulangan atau looping. 6 yaitu jenis-jenis array. Array tidak hanya satu macam, ada beberapa jenis array dengan struktur. Yang pertama yaitu array satu dimensi. Array yang tersusun dalam satu barisan data seperti daftar nilai siswa. Yang kedua yaitu array dua dimensi. Array yang tersusun tabel memiliki baris dan kolom, cocok untuk membuat data berbentuk
matriks atau matriks itu tersusun antara baris dan kolom. Dan ketika itu ada array multi dimensi, yang memiliki lebih dari 2 dimensi, misalnya 3 dimensi, biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sangat kompleks seperti gambar 3D, peta, atau data spasial. Yang ketujuh yaitu cara mengakses data dalam array. Nah, ini cara mengaksesnya. Untuk mengakses atau mengambil data di dalam array, gunakan indeks agar mudah. Selanjutnya yaitu laba-laban penggunaan array dalam perulangan. Array sering digunakan bersama looping atau perulangan agar data bisa diproses satu persatu tanpa ditulis manual. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan array. Yang pertama yaitu kelebihan array adalah menghemat penggunaan variabel. Yang kedua yaitu memudahkan pengolahan data yang banyak. Yang ketiga harus dapat cepat dengan indeks. Yang keempat bisa digunakan bersama perulangan lain untuk efisiensi. Dan kekurangannya yaitu ukurannya tetap, tidak bisa ditambahkan, dikurangi setelah itu dewasa. Nomor 2 yaitu hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama. Nomor 3 yaitu tidak cocok untuk data yang sering. Dan yang ke-10 yaitu 10 contoh penerapan array dalam kehidupan nyata, yaitu supaya pertama menyimpan nilai siswa di kelas. Yang kedua, menyimpan daftar nama produk atau aplikasi toko online. Ketiga yaitu menyimpan data suhu harian untuk minggu. Yang keempat, menyimpan data pixel pada sebuah gambar digital. Yang terakhir yaitu menyimpan posisi pemain dalam permainan atau misalnya dalam game kan seperti itu. Jika kita keluar bisa menginsert sendiri. Nah, seperti itulah array dalam kehidupan nyata. Yang ke-11 yaitu perbedaan array dengan variabel biasa. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Array adalah struktur data penting dalam pemrograman yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data sejenis dalam satu variabel, sehingga mempermudah pengolahan data, terutama ketika data yang dikelola jumlahnya banyak. Dengan memahami array, seorang programmer bisa membuat program yang lebih efisien, terutama saat menggunakan konsep looping, yaitu looping tadi perulangan, fungsi atau algoritma pencarian dan pengurutan data. Kalimat simpelnya yaitu array itu seperti rak buku. Setiap rak punya nomor, indeks, dan tiap rak ada satu buku elemen data. Dengan array kita bisa tahu dan mengaris buku mana saja dapat tanpa membuka semua rak satu persatu. Baik, itulah yang mungkin dapat saya jelaskan dalam tugas kali ini. Mungkin banyak kesalahan atau